Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelumnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pastikan Anda sudah berpakaian yang rapi di rumah. Anda juga bisa menyiapkan catatan untuk mencatat firman Tuhan. Silent ponsel Anda. Dan ajak seluruh anggota keluarga untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama ikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Shalom. Kita mau bersorak buat Tuhan kita. Jangan sia-sia, ayo persiapkan hatimu. Kita mau memuji nama Tuhan. Dia terbesar. Mari kita ucapkan Yesus luar biasa. Saat ini Yesus
Bapa untuk memuji Engkau. Terima kasih untuk sukacitamu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Bapa. Kami mau masuk Tuhan lebih dalam Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, apapun badai kehidupan yang menyerang kami Tuhan, kami mau Tuhan tetap ya Tuhan bersama Engkau. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan melekat kepadamu Tuhan, karena Engkaulah jawaban hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Sama-sama kita katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Yesus dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus. Sama-sama sembahyang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu
Yesus terbaik, Yesus termanis, cinta-Mu Tuhan, nyata buat kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu, buat karunia-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu, ya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Nyatakan lagi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan sungguh-sungguh. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, yes Lord. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Angkat tanganmu, rasakan. Ku sembah Kau, Samaria. Ku sembah Kau, yeah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan buat penyertaan-Mu, buat ibadah-Mu pada hari ini Tuhan. Bersyukur karena Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kami merasakan tentang cinta-Mu Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menjadi Tuhan mempelai Kristus yang setia. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau masuk dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tuntun kami, buka hati, pikiran dan mata kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan dilawat oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kami masuk Tuhan. Terima kasih, dan kami boleh mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan kami. Yes Lord, kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. God bless you. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita siapkan juga Alkitab ataupun gadget yang ada Alkitabnya, dan kita akan mengucapkan Bible Prophetic. Aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan hari ini, mari kita siap hati untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Kami panjatkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan atas
anugerah dan cinta kasih-Mu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sehingga di dalam menjalankan setiap tugas aktivitas seminggu lamanya, kasih dan penyertaan Tuhan selalu melingkupi kami, selalu dan senantiasa menyertai kami. Sehingga pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh mendapat kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, kebenaran yang menghidupkan kami Tuhan. Untuk itu Bapa, kami rindu lawatan Tuhan turun di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan, dan urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Engkau singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat dipahami, dimengerti, dan dilakukan, bahkan dibagikan kepada orang lain dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap hati dan seluruh totalitas hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan saat ini mari kita langsung saja membuka Alkitab kita dari Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung pasalnya yang terakhir atau pasal yang ke-8. Kitab Kidung Agung pasal terakhir, yaitu pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya membacakannya bagi setiap kita, dan saudara-saudara dapat menyimak dan mengikuti di dalam hati. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Amin untuk bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam Kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, tentu kita bertanya-tanya di dalam hati dan hidup kita, apa maksud dan makna yang paling krusial di dalam kehidupan kita untuk menjadi realisasi, menjadi relevansi di dalam hidup kekristenan kita. Saudara-saudara, Kitab Kidung Agung merupakan suatu kitab yang paling unik di dalam kesusastraan Ibrani. Mengapa? Oleh karena paling uniknya kitab ini, maka banyak pandangan atau banyak orang yang berpandangan beda-beda tentang Kitab Kidung Agung ini. Mulai dari siapa penulisnya, ya, sejak kapan dan penanggalannya, bahkan tujuan penulisannya, dan kepada siapa kitab ini ditujukan. Tetapi yang krusial dan terpenting dalam kehidupan kita, saudara, adalah mari kita mengerti secara khusus di dalam tema kampanye Shekinah bulan ini, yaitu Mi Amor atau Sweetheart atau cintaku, my love, ya. Nah, mari kita akan belajar cintaku atau kasih, ya, Mi Amor dari sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia, sehingga kita benar-benar memahami, ya, keberadaan hidup kita di dunia ini, ya, esensi keberadaan hidup kita di dunia ini untuk apa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
cinta kuat seperti maut. Dalam konteks firman yang baru saja kita baca, ini merupakan puisi yang diberikan oleh gadis Sulam kepada kekasihnya, yaitu sang gembala. Khususnya di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 sangat luar biasa. Dikatakan bahwa cinta itu kuat dan dapat diilustrasikan dengan nyala api Tuhan, api ilahi yang tidak terpadamkan oleh sungai sekalipun. Oleh karena begitu kuatnya cinta, sehingga ada sejumlah kisah tentang cinta itu. Cinta itu kuat seperti maut atau dunia orang mati. Cinta itu kuat seperti nyala api Tuhan. Dan kisah yang ada tentang cinta yaitu Romeo dan Juliet. Dan juga kisah anak muda zaman now yang mati mengorbankan segala sesuatu demi cintanya kepada pasangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan daripada sebuah cinta bukan untuk mati, melainkan untuk hidup. Ya, kekuatan daripada sebuah kasih bukan untuk mematikan, tetapi untuk menghidupkan. Saudara-saudara, di dalam konteks bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi rahasia dan yang menjadikan gadis Sulam ini sangat-sangat terinspirasi di dalam kehidupannya untuk mencintai kekasihnya, yaitu si orang gembala yang hidupnya sederhana, yang hidupnya hanya berada di padang gurun. Sekalipun dalam konteks renungan yang telah kita baca pada pasal-pasal sebelumnya, bahwa gadis Sulam sudah dibawa ke istana Firaun. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Gadis Sulam ini, dia tidak tergiur, tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh dengan tawaran-tawaran segala harta, segala pangkat, segala apapun dari sudut pandang manusia. Artinya segala hal dunia tidak dapat memadamkan cinta sejati yang dimiliki oleh seorang perempuan atau seorang gadis Sulam ini. Saudara, pertanyaannya bagi kita, apa yang menjadi kekuatan daripada sebuah cinta? Ya. Rahasia dan kekuatan daripada sebuah cinta adalah cinta itu sendiri. Kenapa? Kita sudah lihat konteks ini. Cinta itu kuat seperti maut. Ya. Seperti dunia orang mati. Seperti nyala api Tuhan. Artinya apa? Kekuatan sebuah kasih itu mutlak mempengaruhi seluruh eksistensi hidup manusia. Tetapi ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki cinta yang sejati. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, cinta tidak bisa dibeli dengan harta atau uang. Jika orang tidak mencintai, maka pemberian harta pun tidak bisa membuat cinta itu bersemi di dalam hati dan kehidupannya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, setiap kita harus memiliki kekuatan cinta di dalam kehidupan kita daripada sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Daripada sudut pandang Allah, kita harus mencintai, mengasihi Tuhan sebagaimana Dia telah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita dengan kasih yang mutlak dan memberikan nyawanya untuk keselamatan saudara dan saya. Dan dari sudut pandang manusia, maka kita harus habis-habisan dan juga lebih lagi mengasihi atau mencintai, menyayangi pasangan kita
yaitu mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak kita, mengasihi tunangan kita, mengasihi pacar kita. Saudara-saudara, jika sebuah cinta hanya didasari dengan cinta eros, maka semuanya akan berorientasi pada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini, jika kita perhatikan saudara, tidak sedikit orang yang akhirnya terpaksa menikah karena desakan keluarga dan bahkan oleh karena faktor kebutuhan ekonomi. Banyak orang yang menikah dengan orang yang bisa memberikan harta, tetapi akhirnya rumah tangganya berantakan karena pasangannya selingkuh dengan orang yang benar-benar ia cintai. Makanya tadi saya katakan bahwa kekuatan daripada sebuah cinta terletak pada cinta itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana kita mengerti dan memahami arti dan makna daripada cinta sejati itu dalam kehidupan kekristenan kita. Rumah tangga dan keluarga yang dibangun harus berdasarkan cinta yang tulus. Kenapa? Karena kalau cinta yang abal-abal, cinta yang neko-neko, pada akhirnya ketika badai datang menghantam, ya masalah datang bertubi-tubi, godaan datang silih berganti, maka pada akhirnya semua akan pudar dan rumah tangga akan berantakan, akan hancur-hancuran. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita ambil tekad, ambil komitmen bahwa di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, mi amor, kampanye bulan ini, ya cintaku, mari kita ambil tekad dan komitmen supaya kita habis-habisan mencintai Yesus. Ya, biarlah pujian yang menyatakan ku mau cinta Yesus selamanya itu biarlah menjadi gaya hidup dan lifestyle dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Apalagi di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tambah jahat, kita harus memiliki komitmen, memiliki relasi persekutuan yang intim dengan Tuhan, didasari dengan kasih. Kenapa? Karena Allah punya kasih. Allah adalah kasih. Maka Dia datang untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya dari segala belenggu dosa dan maut. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, rahasia dan kekuatan daripada sebuah cinta adalah cinta itu sendiri. Tetapi ingat saudara, di balik daripada setiap kekuatan dan rahasia cinta itu sendiri juga ada strategi iblis, yaitu ada 5 musuh cinta yang harus kita ketahui dan kita pahami supaya kita tidak terpengaruh dan bahkan kita tergiur dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah kekecewaan. Ya. Di dalam Markus 6 ayat yang ketiga, banyak orang yang mempertentangkan tentang keturunan daripada Tuhan Yesus Kristus, yang mana Dia dari sudut pandang manusia, Dia berasal daripada keluarga dan anak tukang kayu. Kok tiba-tiba menjadi juru selamat yang luar biasa? Itu adalah kekecewaan daripada sudut pandang manusia. Oleh karena itu saudara-saudaraku, cinta itu harus mengikat dan mempersatukan, bahkan menghidupkan, bukan mematikan. Ya. Jadi ketika kita jatuh cinta dengan pasangan kita awal mulanya, maka cinta itu juga harus ada terus sampai kita menjadi kakek nenek, bahkan sampai maut memisahkan. Sebuah cinta sejati tidak akan kandas oleh karena masalah, oleh karena godaan, oleh karena tantangan apapun. Tetapi sebuah cinta
yang nilainya sejati adalah dia akan mampu melewati setiap tantangan, setiap propaganda dalam kehidupan di dunia ini. Musuh cinta yang kedua yaitu kepahitan. Orang kalau kepahitan, dia tidak akan mencintai saudara mau apapun. Karena apa? Cinta tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, kepahitan membuat seseorang ibarat menyimpan sesuatu di dalam dadanya. Di dalam Ayub 10 ayat 1. Di sana Ayub merasa kepahitan. Dia katakan, untuk apa saya harus lahir ke dunia ini? Tetapi saya tidak akan lebih dalam membahas ke sana, saudara. Tetapi saya akan kembali pada konteks, yaitu di mana kekuatan daripada sebuah cinta. Ya. Dan musuh cinta yang ketiga adalah kebencian. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-12. Ya. Jadi kebencian ini dapat mematikan cinta yang sifatnya sejati di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Musuh cinta yang keempat adalah nafsu. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Nafsu dapat membuat sebuah cinta itu ya pada akhirnya tidak bisa terrealisasi secara baik. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita ambil tekad dan komitmen sehingga kita memiliki standar iman di atas rata-rata, dan kita memiliki suatu pemahaman yang mutlak tentang makna yang sesungguhnya daripada cinta sejati. Dan 5 musuh cinta yang terakhir atau yang kelima yaitu cinta akan uang. Saudara-saudara, di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 kita melihat bahwa banyak orang yang menaruh cintanya akan harta benda dan pada akhirnya hidupnya berantakan, hidupnya hancur-hancuran. Hidupnya bisa melepaskan Yesus karena harta benda. Ya, tetapi saya percaya saudara bahwa kehidupan kita harus mampu melepaskan sesuatu karena Yesus. Saudara-saudaraku, kesimpulan dan aplikasi daripada kebenaran firman Tuhan pada hari ini bahwa sebuah cinta kuat seperti maut, maka cinta kasih sayang yang dimiliki oleh gadis sulam menginspirasi kita untuk lebih lagi, bahkan habis-habisan untuk jatuh cinta kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kekasih kita yang agung. Dalam hal ini kita mengasihi, mencintai Yesus dari kasih agape itu sendiri. Karena apa? Dia dengan kasih agape, kasih yang kekal, kasih yang mutlak, dia sudah mengasihi kita dengan pengorbanannya di atas bukit Golgota untuk keselamatan dan kehidupan kita pada hari ini. Yang kedua saudara, cinta kasih sayang yang dimiliki oleh gadis sulam juga menginspirasi kita untuk lebih lagi jatuh cinta kepada pasangan kita, anak kita, dan keluarga kita. Ini dari sudut pandang manusia, yaitu kasih filia atau kasih filio. Banyak keluarga jika hari-hari ini saudara, jika hubungan sebagai suami istri mungkin semakin renggang, atau antara pasangan ya tunangan pacar ya tidak saling mendengarkan lagi, yang satu ngomong A, yang satu ngomong Z, maka melalui kebenaran firman Tuhan ini biarlah menjadi teguran yang frontal di dalam kehidupan kita bahwa kita harus lebih lagi mencintai pasangan kita sebagaimana kita mengasihi Tuhan. Hukum cinta itu adalah mengasihi Tuhan dengan seluruh eksistensi hidup kita
segala akal budi kita, segala kekuatan kita, segala jiwa kita. Dan kekuatan atau hukum cinta yang kedua adalah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kekuatan cinta sejati bagaikan meterai yang mengklaim kepemilikan seumur hidup kita. Seperti kematian pasti menjemput seseorang, cepat atau lambat. Demikian juga sebuah cinta yang sejati pasti mempersatukan pasangan suami istri apapun penghalangnya. Karena apa? Cinta sejati. Adegan terakhir daripada kitab Kidung Agung ini, saudara, mengisyaratkan bahwa kita sebagai mempelai wanita surgawi, mempelai wanita Kristus, ya, kita harus menjalankan hidup kita di dunia ini dengan hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di dalam menjalankan sebuah hubungan cinta yang sejati, maka harus disertai dengan bersahut-sahutan, saling memuji, saling membangun kepercayaan, saling menguatkan, saling bergandengan tangan untuk kebahagiaan yang sudah Tuhan sediakan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita mengasihi, mencintai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan mari kita lebih lagi mencintai pasangan kita, istri kita, suami kita, anak kita, tunangan kita, dan pacar kita dengan seluruh eksistensi hidup kita juga. Maka pada akhirnya hidup kita akan berdampak dalam kehidupan di dunia ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu pada hari ini, di mana firman-Mu telah mengajarkan kami untuk kami mengerti arti dan makna daripada sebuah cinta yang sifatnya sejati di dalam kehidupan kami. Ketika Engkau datang ke dunia ini untuk menebus kami, itu karena Engkau punya kasih dan cinta yang sejati, dan Engkau rela mengorbankan dirimu untuk keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Lewat firman-Mu ini, biarlah menginspirasi kami untuk kami habis-habisan mengasihi dan mencintai Engkau dengan melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, mengutamakan kepentingan Bapa di surga daripada kepentingan kami sebagai manusia. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan terima berkat dan anugerah daripada tempat yang maha tinggi. Untuk itu, pulanglah ke dalam rumah tangga, tugas, tanggung jawab, usaha, bisnis, dan pekerjaanmu. Ingatlah selalu akan firman dan kebenaran Tuhan yang telah kita dengarkan. Milikilah kasih dan cinta yang nilainya sejati atau sifatnya sejati dalam hidup kita. Mari dengan penerimaan angkatlah kedua tangan dan terima berkat dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang mengajarkan, meneguhkan, dan mengingatkan kehidupan saudara dan saya dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin.